Audio Jungle. Di dalam tubuh manusia ya ada 5 kombinasi tempat yang pada saat ini jika dilakukan itu dengan sepenuh hati ya, maka itu akan menjadi sebuah solusi. Oke, titik yang pertama pada 5 titik badar. Titik yang pertama pada 5 titik badar itu adalah titik cakra azna yang berakhir pada titik ubun-ubun. Oke ya, titik cakra azna sampai dengan titik ubun-ubun. Jadi rekan-rekan sekalian ya, kalau misalkan kita mau menerapi orang ya, cantumkan hal tersebut. Jadi di satu paket kan ya. Yang pertama kita tekan-tekan ya, kita tekan-tekan dari mulai kening kita ya, cakra azna ya, atau disebut juga titik yintang katanya kalau di daerah meridian ya. Nah kemudian di sini adalah titik ubun-ubun atau cakra mahkota rekan-rekan sekalian ya. Nah rekan-rekan sekalian, caranya adalah pertama berarti kita simpen dulu nih kalau misalkan kita mau nekan ya, kita mau nekan. Oke, kita tekan nih bisa sama kelingking, bisa sama jari manis, bisa sama jari tengah. Silahkan rekan-rekan sekalian seperti apa enaknya. Oke, kita tekan-tekan, kemudian menuju penekanannya itu adalah kepada ubun-ubun. Harus seperti itu. Jadi dari posisi ini ke atas kita tekan-tekan ya, dari sini sampai ke ubun-ubun. Kemudian kita juga bisa putar. Putarnya dari arah kening juga ya. Putar ya, putar. Yang berakhirnya juga di daerah ubun-ubun. Dan yang ketiga, kita bisa kiap. Bagaimana kiapnya? Rekan-rekan sekalian, kiapnya itu adalah ke sisi kanan dan sisi kiri. Gitu. Kita terapkan sampai dengan titik ubun-ubun. Putar, tekan, kiap. Kan seperti itu teknik yang kita lakukan. Apakah Anda mau memakai tangan, apakah Anda mau memakai dengan spoon JM ya, yang dari besi kuning itu sangat enak ya. Oke. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Kenapa harus titik ini? Oke. Nah, jadi yang menimpa sekarang itu pada manusia itu adalah keregangan di susunan saraf besar, di otak besar dan di otak kecil. Oke ya. Titik cakra azna disebut juga titik fokus, kan gitu ya. Jadi titik fokus ini, titik cakra azna ini adalah titik yang menyambungkan, karena di sini ada chiasma opticus rekan-rekan sekalian ya, yang menuju ke atas juga gitu. Jadi dibagi dua. Oke. Jadi di titik fokus ini adalah persambungan antara otak kecil dan otak besar ya, antara RAM dan prosesor. Jadi ketika kita sentuh dan arahnya ke atas rekan-rekan sekalian, maka yang disebut energi chi ya, energi inti di dalam otak itu akan keluar dan menuju kepada titik ubun-ubun, kepada chiasma opticus. Oke ya, seperti itu. Nah, fungsi dari titik ini, rekan-rekan sekalian, itu fungsinya adalah untuk menstabilkan kerja otak kecil dan otak besar. Oke, jadi ketika kita memahami sesuatu, mendengar sesuatu, supaya kita langsung merespon terhadap hal tersebut, tidak dibiarkan. Karena ketika kita sudah mengetahui hal itu bisa kita lakukan tetapi ditunda-tunda, maka akan terjadi stagnan di dalam otak. Itu akan terjadi erase memory ya. Jadi akan terhapus sebagian memorinya tersebut sehingga gelombang elektromagnetik itu kurang berfungsi kepada rangkaian tubuh kita. Oke ya rekan-rekan sekalian ya. Ya seperti itu.
Yang pertama untuk menyetabilkan kerja dari otak besar dan otak kecil. Oke, otak kecil itu di belakang ya rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena otak kecil itu bisa stabil jika kelenjar di bawah otak atau tengah otak itu stabil. Sementara titik di dalam tubuh manusia yang bisa menyetabilkan otak bagian tengah itu adalah ubun-ubun. Begitu rekan-rekan sekalian. Yang kedua, ya, selain menyetabilkan kerja otak besar dan otak kecil, supaya nggak gampang penat, supaya kita tetap terjaga moodnya, supaya auranya itu tetap terpancar rekan-rekan sekalian, supaya mengasihkan, kan seperti itu. Nah itu kan ada caranya semuanya juga. Nah maka kita bisa dengan teknik tadi rekan-rekan sekalian ya, menyetabilkan otak besar dan otak kecil. Yang kedua, titik ini, fungsi kombinasi titik cakra azna dengan titik cakra mahkota ini adalah untuk mengatasi sulit tidur atau ingin tidur terus. Oke ya, hormon melatonin atau hormon tidur itu rekan-rekan sekalian ya diproduksi ya di tampuk otak atas perintah otak besar. Nah makanya rekan-rekan sekalian ya, ketika kalau dulu rekan-rekan sekalian kalau misalkan rekan-rekan sekalian pernah melihat bayi ya, kalau orang-orang yang zaman dulu itu kalau bayinya mau tidur itu suka diusap-usap ya, diusap-usap keningnya ini sampai ke atas begitu. Sebetulnya itu bukan manifestasi rasa sayang aja rekan-rekan sekalian, tapi itu semua adalah satu teknik yang dilakukan ya. Kalau mereka mengerti adalah teknik yang dilakukan untuk menstabilkan ya, menstabilkan otak besar dan otak kecil serta memproduksi dan menyetabilkan melatonin. Bagi yang sulit tidur itu bisa dilakukan seperti itu ya. Asal dengan 3 cara tadi, tekan, putar, kiap. Begitu juga yang ngantuk terus ya. Banyak orang yang pelor gitu loh. Mending kalau capek mah, ini mah nggak capek nggak apapun nempel molor gitu. Nah itu kan gangguan berarti rekan-rekan sekalian. Hal tersebut itu harus ditanggulangi ya, karena itu bisa merugikan juga. Merugikan siapa? Merugikan dirinya. Harusnya dia bergerak ya, tapi malah ketiduran. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi mengatasi sulit tidur atau yang ingin tidur terus, nah itu bisa diatasi dengan kombinasi titik cakra azna dengan cakra mahkota. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Rekan-rekan sekalian itu bisa praktekkan ke diri kita dulu ya, ke diri kita dulu ya. Supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa oh ini enaknya kalau menyentuh titik ini. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini sangat penting ya. Karena dari kestabilan otak besar dan otak kecil rekan-rekan sekalian, otot itu bisa terjaga, mood bisa terjaga, aura bisa terjaga rekan-rekan sekalian. Kemudian tanpa disadari rekan-rekan sekalian ya, ketika kita memegang titik cakra azna ke titik cakra mahkota, itu berarti kita sudah menguatkan sistem dari paru-paru dan liver. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Itu secara fisik. Secara psikisnya nih, kan tadi gangguan yang terjadi seperti susah tidur dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang secara budayanya, apa pesan secara budayanya rekan-rekan sekalian? Titik cakra azna itu adalah titik fokus. Dan titik cakra mahkota itu adalah titik keyakinan atau disebut juga titik spiritual atau disebut juga titik ruh rahasia urusan hidup. Jadi ya, pesan budayanya rekan-rekan sekalian, jika kita ingin kebagian badar di tahun 2021 ini berdasarkan petunjuk yang saya dapatkan ya, adalah yang pertama di sini adalah titik fokus. Berarti apapun itu, kalau kita ingin
Setiap apapun yang kita kerjakan itu menjadi hasilnya itu lebih cepat, maka kita harus fokus. Fokus sama dengan kita bertanya dulu. Ya, kita mempunyai keinginan, kita bertanya. Setelahnya bertanya, pasti ada perintah, jawaban, dan itu mengandung unsur perintah. Segera kita rencanakan yang bisa kita mulai, yang bisa kita lakukan. Rencanakan dan kemudian lakukan satu persatu. Dan kemudian kita evaluasi. Terus kita evaluasi. Itu namanya fokus. Tetapi rekan-rekan sekalian, fokus saja tidak cukup. Karena banyak orang yang fokus. Orang merencanakan, menuliskan, melakukan satu persatu, bertanya, mengevaluasi, tetapi kehidupannya masih tetap aja seperti itu. SMS, sudah miskin, sombong. Oke. Jadi yang terjadi rekan-rekan sekalian adalah kenapa orang sudah fokus, sudah merencanakan, bertanya, merencanakan, menuliskan, melakukan satu persatu dan mengevaluasi, tetapi tidak berhasil dan tidak ketemu saja dengan yang namanya impian dan cita-citanya. Itu karena orang tersebut adalah, ya, kalau titik keyakinan itu disebut juga titik ketulusan. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, ya, pesan pertama di 5 titik badar, ya, titik yang pertama adalah titik cakra ajna sampai dengan titik ubun-ubun. Itu adalah fokus serta tulus. Jadi antara fokus dan tulus tersebut itu tidak bisa dipisahkan rekan-rekan sekalian. Banyak orang yang tulus, banyak orang yang meyakini, tetapi keyakinannya tersebut tidak berwujud menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena orang tersebut tidak bertanya, karena takut, malu, dan egois, ya. Jadi dia tidak bertanya, ya barbar di lapangan, ya akhirnya hasilnya segitu-gitu juga. Itu berarti rekan-rekan sekalian, jadi fokus dan tulus. Fokus yang disertai tulus, begitu maksudnya. Oke, jadi fokus saja tidak cukup, tulus saja juga tidak cukup. Berarti fokus serta tulus itu satu benda. Kita fokus bisa, tapi yakinnya yang nggak ada. Kita yakinnya ada, fokusnya enggak. Maksudnya kita melakukan banyak banyak hal dengan aplikasi ini, tapi tidak ada ketulusan ke guru, tidak ada ketulusan ke ilmu, tidak mengedifikasi guru, tidak mengedifikasi ilmu, tidak mengedifikasi teman, meledek aja ke teman, bertengkar aja dengan teman. Itu sama bahwa kita itu tidak tulus, karena orang yang yakin itu damai rekan-rekan sekalian, ya. Orang yang mempunyai keyakinan itu sudah tidak ada bentakan lagi, ya. Seperti itu rekan-rekan sekalian, ya. Manifestasi orang yang tidak yakin itu adalah dia kelihatan gelisah. Kenapa? Karena tidak yakin. Yakin pada siapa? Yakin pada dirinya dan yakin padanya. Yakin pada kemampuan dirinya, tetapi dipaksakan tidak sambil bertanya, ya jelas tidak akan pernah ada direction. Oke, ya. Yang pertama rekan-rekan sekalian, kita semua harus belajar. Karena siapapun manusia belum ada yang sanggup seperti itu. Tapi jika kita mempunyai satu kemauan bahwa kita lakukan saja caranya, ya, kita lakukan saja sesuai dengan caranya, maka insya Allah itu akan ketemu dengan yang namanya bahwa kita itu mempunyai fokus dan tulus. Dan fokus dan tulus itu namanya ihsan, bergerak sesuai dengan petunjuk, ya. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian, ya, fokus serta tulus.
Yang kedua, rekan-rekan sekalian, titik yang kedua itu ya, titik usus besar bagian tengah pundak kiri kanan. Ya. Kiri kanan. Oke. Kita tempelkan telunjuk ataupun jari tengah pada pundak, pada usus besar, titik usus besar tersebut ya. Kemudian jempol kita itu ditempelkan pada titik paru-paru dan jantung. Oke, kalau yang sebelah kiri itu adalah titik jantung ya, pada otot tengah belikat. Kalau yang kanan berarti itu titik ke paru-paru. Bagaimana caranya? Kan gitu ya. Bagaimana caranya mengaplikasinya supaya kita sangat tepat? Kita bisa tempelkan tiga-tiganya ataupun salah satu atau dua. Bagaimana kita enaknya sih, atau empat-empatnya. Kita tempelkan tangan kita pada pundak tersebut ya. Tekannya itu tidak boleh bersamaan. Kenapa demikian? Karena ketika bersamaan ini sistem hormonnya tidak akan pernah berjalan secara konstan ya. Yang pertama, misal kita mau menggerakkan dulu di titik yang kanan. Kita gerakkan misalkan di titik pundak yang kanan. 1, 2, 3, 4. Jadi ya, usus besar bagian kanan, usus besar bagian kiri, kemudian titik paru, kemudian titik jantung. Terus seperti itu. Oke ya. Gitu. Jadi seperti itu. Gangguan itu lebih cenderung kepada paru-paru karena paranoid juga ya, dari akibat psikosomatik juga kali ya. Oke, karena corona dan lain sebagainya gitu. Sehingga orang tersebut itu paru-paru aing kieu gitu. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Titik tersebut yang tadi tersebut itu bisa mengatasi yang namanya jelas berarti sakit belikat, sakit di pundak dan juga sakit di daerah dada ya. Atau pegal ataupun gangguan antara belikat, pundak dan dada. Itu gangguan ototnya ya. Kalau gangguan secara ininya adalah yang sulit berkeringat. Orang yang sulit berkeringat, udah capek-capek, udah bergerak-gerak tapi nggak keringatan. Pasti rekan-rekan sekalian pernah melihat ya ataupun mengatasi pasien yang demikian. Atau orang yang gampang berkeringat atau berkeringat terus, atau disebut juga hiperventilasi sindrom ya. Yang kaki dan tangannya berkeringat, kemudian gampang berkeringat gitu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Sulit berkeringat atau berkeringat terus bisa diatasi dengan hal tersebut rekan-rekan sekalian ya. Kemudian yang kedua ya, itu adalah orang-orang yang menderita vertigo. Oke, vertigo itu adalah pusing 7 keliling. Ya, pusing yang perasaan itu seperti halnya jungkir balik, katanya seperti itu ya, disebut pusing 7 keliling. Karena apa? Karena ya itulah vertigo. Pahami rekan-rekan sekalian, vertigo itu bisa disebabkan oleh dua keadaan. Keadaan yang pertama yang bisa menyebabkan vertigo itu adalah benturan di daerah kepala dan daerah leher. Benturan ya, traumatic syndrome namanya. Benturan di zona kepala ataupun di zona leher. Oke ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah benturan pada dirinya. Kepala ini perlambang kita ya. Jadi benturan pada dirinya. Ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya amak kapegung. Yang lama kelamaan dari hal tersebut itu membias menjadi sebuah gangguan fisik yang namanya vertigo. Oke ya. Kemudian yang sembelit atau susah buang air besar ya. Oke ya. Kemudian kaku berjalan. Berjalannya tuh kaku rekan-rekan sekalian ya. Sulit untuk berjalan ataupun berat untuk berjalan. Ada juga yang kayak Pinocchio seperti gitu rekan-rekan sekalian ya berjalannya. Oke, nah itu bisa ditangani oleh yang namanya spekulasi barusan. Kita menekan zona dari usus besar yang ada di pundak ini, di tengah pundak ini, sampai
pada titik paru-paru ataupun jantung ya. Itu ya ada kombinasi lagi ya, adalah kombinasi paru-paru dan kombinasi jantung. Berarti rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan sekalian, berarti nih, jika paru-paru itu adalah perlambang dari ilmu atau perlambang dari kabar baik ya. Oke. Kabar baik yang berisi oksigen atau ilmu tersebut kemudian diserap. Setelah diserap, nah kemudian dengan bantuan jantung, maka air yang kaya oksigen ataupun darah yang kaya oksigen tadi itu disebarkan oleh jantung. Dan sekaligus jantung juga mengambil racun-racun yang ada di dalam tubuh, karena saturasi oksigen yang baik ya, saturasi atau kadar oksigen yang cukup atau bahkan besar pada tubuh seseorang itu akan otomatis mendetoksifikasi yang namanya racun atau toksin. Ya, rekan-rekan sekalian ya, seperti itu. Jadi artinya rekan-rekan sekalian, secara budayanya ya, secara budayanya pesan dari 5 titik badar yang kedua itu adalah antusias yang membias, menularkan antusias pada orang lain, menularkan positif, pikiran positif pada orang lain, menularkan satu ide-ide yang positif pada orang lain ya, atau kita memberikan satu pencerahan kepada orang lain walaupun kita dalam kondisi yang belum menentu, tapi ketika kita membiaskan, memberikan kabar gembira pada orang lain ya, bisa sharing yang baik dengan orang lain, maka otomatis rekan-rekan sekalian, kita juga akan ikut terbias. Oke, antusias yang membias, antusias yang menularkan antusias positif. Titik badar yang ketiga ya adalah titik di paru-paru yang kelima ya. Paru-paru yang kelima, ini rekan-rekan sekalian ya, titik paru-paru yang kelima pada meridian paru-paru ya, yang menjalar sampai pada titik like bagian dalam. Oke ya. Arahnya dari titik paru-paru 5 sampai dengan titik like atau titik batara. Arahnya dari paru-paru 5. Kalau paru-paru 3, 4, rekan-rekan sekalian di sini ya, itu arahnya harus ke atas. Kalau kita mau, misalkan gini, orang yang sulit mengangkat tangannya, supaya pada waktu itu orang tersebut bisa mengangkat tangannya, maka kan ditekannya itu adalah di titik paru-paru 3, paru-paru 4. Berarti kita nekannya dari paru-paru 4 dan paru-paru 3, arahnya ke atas. Kalau itu untuk bisa mengangkat tangan. Oke, atau bisa memutar tangan, atau yang sulit melirik ya, seperti jadi bisa sama jempol, bisa sama remasan tangan seperti ini ya. Oke, kan tadi misalkan tekan-tekan, kita tekan-tekan. Oke, kita tekan seperti gini. Kemudian kita bisa putar seperti ini. Oke, seperti ini. Atau kita bisa kiapnya seperti ini. Kita pegangkan. Nah, oke, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Hal tersebut tadi, gerakan 3 tadi, tekan, putar, kiap tadi, itu bisa meredakan batuk berdarah ya, batuk yang berdarah ya, yang keluar sampai keluar, atau misalkan seseorang yang pendarahannya itu nggak berhenti, itu bisa di sana ya. Kemudian seseorang yang merasa penuh di dadanya itu perasaan penuh gitu. Kemudian rekan-rekan sekalian yang nyeri tenggorokan, yang sakit di tenggorokannya ya, itu bisa juga diredakan di titik itu dengan teknik titik itu. Kemudian yang ketiga ya, yang kelima itu adalah titik ini bisa meredakan yang namanya sesak karena asma ya. Asal rekan-rekan sekalian tadi prinsipnya tekan, putar, kiap
Oke, dari arah P5 ya, paru-paru 5 sampai dengan like. Itu adalah untuk asma. Kemudian bagi orang yang hilang penciuman dan hilang rasa, seperti misalkan pada kasus-kasus corona ya. Kan ciri khasnya itu adalah hilang penciuman, tapi tidak mempunyai sinusitis dan polip, tetapi hilang penciuman dan rasanya itu hilang. Nah, titik tersebut bisa ya, bisa dilakukan ya, bisa oleh sendiri ataupun oleh orang lain. Cuman oleh orang lain itu akan lebih cepat reaksinya. Jadi sekali lagi saya ulangi, itu untuk batuk berdarah, untuk menghentikan pendarahan ya, kemudian untuk rasa penuh di dada, kemudian untuk nyeri tenggorokan ya, kemudian untuk yang sesak karena asma, kemudian untuk yang hilang penciuman dan hilang pengecapan, itu bisa dituntaskan dengan yang namanya treatment di titik tadi. Apalagi kalau dalam treatment tersebut itu dikasih dulu suplemen ya dari produk game, rekan-rekan sekalian ya. Kenapa? Karena sifatnya DTM, detox tidak murni. Berarti adanya cleansing, balancing, tonikum. Adanya mengcleansing, adanya menyetabilkan, adanya menguatkan, kan gitu ya. Oke ya, dibantu dengan titik ini akan sangat cepat reaksinya. Yakini saja rekan-rekan sekalian. Kenapa nggak bereaksi? Karena mungkin dilakukan dengan ketidakyakinan itu tidak akan pernah bisa, rekan-rekan sekalian. Gelombang di dalam tubuh kita mempengaruhi orang lain. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Kalau berbicara bahwa titik penggumpal oksigen, supaya oksigen tersebut, titik P5 ini adalah titik penggumpal oksigen, supaya oksigen itu, rekan-rekan sekalian, bisa menyerap ya, atau menggumpal kepada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga si nutrisi tersebut akan cepat terserap oleh bagian-bagian yang lain. Ini fungsi dari titik P5. Oke ya. Dan rekan-rekan sekalian ya, selain itu juga bahwa titik 5 sampai titik like ya, titik like itu sendiri, rekan-rekan sekalian ya, itu adalah titik untuk mengontrol dari yang namanya kepala gitu. Jadi kerja paru-paru ke kepala ya, kerja paru-paru ke kepala berarti oksigen yang harus disuplai ke daerah kepala di vena jugularis ya, atau carotis communis di sini nih. Rekan-rekan kalian satu gini di sini. Nah, itu bisa digerakkan kalau titik like ini, titik batara ini ditekan, putar atau kiap, maka secara otomatis paru-paru yang ada oksigen yang ada di paru-paru ini akan lebih banyak mensuplai ke daerah kepala. Makanya titik batara ini fungsinya untuk memulihkan kondisi yang ada di kepala. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya. Titik like ini adalah satu titik di mana titik tersebut itu bisa mengantisipasi atau mempercepat proses ya, penyaluran oksigen dari paru-paru ke daerah otak. Kita pahami bahwa rasa sakit, kebas, gatal dan lain sebagainya di bagian tubuh adalah itu manifestasi bahwa bagian tersebut kurang oksigennya. Pesan budayanya di titik badar yang ketiga ini adalah ilmu menjadi jati diri dan ilmu dijadikan bukti. Adalah seorang GMer, terapis GMer, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun itu jadi kebanggaan. Bukan jadi kesombongan, tapi kebanggaan dengan cara mengedifikasi. Nggak usah mengedifikasi diri, rekan-rekan sekalian ya. Nah, karena orang lain akan tahu, mengedifikasi guru, mengedifikasi teman-teman ya. Walaupun belum baik, tetapi kita mempunyai keyakinan dulu yang kita ucapkan bahwa mudah-mudahan pada satu titik teman-teman di JM ini semua baik-baik. Guru-guru di JM ini baik-baik. Downline-downline di JM ini baik-baik. Kita harus berani, rekan-rekan sekalian. Walaupun belum demikian, berani nggak kita memberikan kepercayaan kepada diri bahwa kita bersenandung harap semoga JM ini kal jasa wahid
Amin ya robbal alamin ya. Orang yang memanusiakan manusia dengan cara GM terapi kan gitu. Dan kemudian ilmu diwujudkan, dijadikan bukti. Ilmu dijadikan bukti jelas. Saya mau kasih tahu kan, seperti hanya saya memberikan tahu di waktu-waktu yang kebelakang. Saya mungkin gini, saya sudah mempunyai jati diri ini game, tapi penghargaan kurang kan gitu. Dari tetangga, dari orang lain, dari keluarga dan lain sebagainya. Ingat rekan-rekan sekalian ya, bahwa kita harus mempunyai limpah nih di sini. Oke, saya mau kasih tahu, kalau Anda mau misalkan dibayar mahal atau dibayar lebih besar ya dari sebelumnya. Saya mau kasih tahu, antara laki-laki dan perempuan itu sangat beda rekan-rekan sekalian dalam prosesnya ya. Kalau perempuan ingin dibayar lebih mahal, coba perempuan yang merasa perempuan ya lebih cenderung mengedepankan nih dari hasil, kalau ada lebihnya ya, ada lebihnya, belikan kepada perhiasan. Dan perhiasan tersebut rekan-rekan sekalian itu dipakai oleh rekan-rekan sekalian. Itu yang perempuan loh, dipakai. Jadi kalau perempuan itu identik dengan perhiasan, identik dengan setaya dari perhiasan, logam mulia. Makanya rekan-rekan sekalian sok coba, kalau rekan-rekan sekalian naik emas duble rekan hawan ke rekan-rekan sekalian yang ketika menerapi itu ada emas nih, yang perempuan ya, yang perempuan itu memakai emas, kelihatan memakai emas dan lain sebagainya, itu hawanya rekan-rekan sekalian ya, yang diterapi itu bayarnya mahal. Sok kita cobaan ya. Tapi kalau laki-laki beda, laki-laki mah, laki-laki itu bayarannya mahal ketika laki-laki itu sudah bisa rapi, sudah bisa bersih, rapi, harum, stylish, fashionable. Begitu. Coba kita taroskeun ka om cetar. Baheula keur mamakai we komprang jeung ayeuna tos kitu gitu. Bayarannya beda. Laki-laki kata-katanya itu santun, itu akan membuat nilai dia itu akan move, akan benar-benar menjadi daya jual ya. Kemudian kayak MLM pun rekan-rekan sekalian kayak seperti ini misal gitu. Ataupun apalagi bracelet ya yang dari giok, itu laki-laki perlu pada satu sisi rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk fashionable ini laki-laki sangat penting ya. Bukan perempuan tidak penting, tapi ini untuk mendongkrak nilai jual, bahwa rekan-rekan sekalian harus nih dibayar nantong 20.000, 30.000, 50.000 atau minimal gitunya. Sekali closing deh rekan-rekan sekalian itu bisa makan untuk 1 minggu, 1 bulan gitu loh ya. Amin ya robbal alamin rekan-rekan sekalian ya. Itu yang jadi itu akan menjadi daya magnet, bukan saja ke klien, tetapi rekan-rekan sekalian akan lebih gampang mendapatkan yang namanya jaringan. Sok gerak bisa bertaruh dengan saya rekan-rekan sekalian ya. Dan senang dilihatnya ya. Seperti itu ya. Jadi coba deh rekan-rekan, sebetulnya tidak sulit-sulit amat ya rekan-rekan sekalian ya. Itu bisa diusahakan. Kalau yang belum nih, perempuan berarti belum punya nih atuh suganku di kongkolongan heula ku emas, tisi emas gitu tah. Rekan-rekan sekalian ya. Tapi jangan selamanya. Kalau bisa mah ya segera mungkin ya. Nah, dan pahami rekan-rekan sekalian, setiap keinginan itu sebetulnya akan tercapai jika keinginan tersebut ya, keinginan tersebut itu terus dipertahankan Allah, bukan urusan kita dari mana terus kumaha jalanapan ayeuna ge hese otak sia, berarti nu hese memerenan gitu ya. Itu kata guru saya ke saya suka gitu rekan-rekan sekalian, kos kumaha otak sia, cenah rek susah rek gampang oge begitu. Rek dijieun susah jadi susah, rek dijieun gampang jadi gampang. Oke. Gampang lamun aya duitna, kumaha mun eueuh duitna tetap gampang asal kita bertanya kepada orang yang sudah duluan mempunyainya dan kita lakukan caranya, kita evaluasi, lakukan lagi.
titik yang keempat pada 5 titik badar itu adalah titik yang keempatnya ya, solar plexus bagian depan, 4 jari di bawah pusar sampai dengan pusar. Caranya tekan ya, bergantian seperti itu. Silakan mau pakai tangan ataupun mau pakai akupunktur, mau pakai spoon, silahkan rekan-rekan sekalian. Bagaimana style atau enaknya kita, karena apa yang kita bisa, hayang makin itulah yang terbaik ya. Oke, itu adalah dari solar plexus gitu kan. Nah, tekan kemudian putar ya, gitu. Kiap itu seperti biasa, ke kiri dan ke kanan, atau bisa di kiap itu bisa dirames ya di daerah 4 jari di bawah pusarnya itu sampai ke pusar. Oke. Fungsi itu rekan-rekan sekalian ya, fungsi menekan solar plexus sampai dengan pusar itu adalah, yang pertama itu adalah untuk mengatasi seluruh gangguan di urogenital. Oke. Dari saluran kencing sampai dengan genital, sampai dengan reproduksi. Oke ya. Dari mulai berarti saluran ginjal, kemudian kantung kencing, sampai dengan alat kelamin. Nah, itu untuk menguatkan dan menyetabilkan solar plexus sampai pusar, itu fungsinya untuk menyetabilkan itu. Oke ya. Karena kenapa? Kalau urogenital pada laki-laki itu terganggu, maka laki-laki akan menderita prostat atau mani encer atau ejakulasi dini ya, atau impotensi. Ya, seperti itu. Atau disebut, ada juga yang retensio urin. Jadi urinnya itu keluarnya itu jejeretan gitu nggak. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu kalau urogenitalnya terganggu atau sakit pinggang yang kelamaan di daerah kiri rekan-rekan sekalian, berarti itu terganggu urogenitalnya. Kalau di perempuan yang terganggu urogenitalnya itu bisa sama seperti hanya itu sakit di tepokan sampai dengan pinggang bagian kiri, atau keputihan ya, atau misalkan becek rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu yang perempuan ya. Jadi dengan kita sering mengaktifkan urogenital tersebut rekan-rekan, titik 4 jari di bawah pusar sampai dengan pusar tersebut ya, itu akan mengaktifkan atau menguatkan seluruh organ di urogenital ya. Kemudian seluruh gangguan usus besar dari mulai sembelit, disentri sampai dengan wasir rekan-rekan sekalian, itu bisa dituntaskan dengan aplikasi tadi ya. Oke ya. Kemudian oedema ya, atau bengkak-bengkak di tubuh, bisa di bagian kaki saja, ataupun udim anasarka atau udim di seluruh tubuh, itu bisa rekan-rekan sekalian diaktifkan dengan menekan 4 jari di bawah pusar sampai dengan pusar. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengaktifkan 4 jari di bawah pusar sampai dengan pusar, berarti kita sudah mengaktifkan kerja usus besar untuk menyalurkan dan menyerap air, kemudian mengaktifkan gerakan usus kecil ya, gerakan usus kecil untuk mendorong usus besar. Kemudian kita juga sudah mengaktifkan ginjal supaya menyedotnya gampang, dan kita juga sudah mengaktifkan klep pada kandung kencing itu supaya lancar. Jika buang air kecilnya lancar, buang airnya lancar, maka udim atau pembengkakan tersebut akan segera hilang. Begitu rekan-rekan sekalian. Kemudian sehat itu gampang. Yang tidak gampang itu adalah ketika sakit dibiarkan, ketika melenoi cicing wae gitu. Ketika sudah tahu kita tidak lakukan. Seperti itu. Jadi biasanya rekan-rekan sekalian, orang-orang yang kurang aplikasi ataupun kurang bertanya ketika sebelum aplikasi, kerjaannya tuh ngeluh terus. Jadi keluhan itu tidak akan bisa diminimalisir atau bisa ditekan rekan-rekan sekalian ya, kalau seandainya kita aplikasi gitu. Aplikasi ke siapa? Kalau misalkan kita nggak ada klien,
Siapa orang yang terdekat kita yang perlu kita jaga? Mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, ataupun kakak kita, atau siapapun. Sambil kita mengevaluasi bahwa sudah seperti apa yang kita lakukan. Sudahkah diterima oleh dia gaya bicara kita, ya, gerakan kita, ya, walaupun cuma singkat, misalkan seperti itu. Itu untuk mengevaluasi, untuk hasibu qobla an tuhasabu, misalkan seperti itu. Ya, biasanya rekan-rekan sekalian, ya, biasanya kita itu mengeluh banyak keluhan itu karena memang kita tidak fokus kepada gerak kita. Kita lebih fokus kepada apa yang menjadi hambatan kita. Akhirnya banyaknya ngeluh. Gawe gitu loh, capeknya anu akhirnya teh miskin gitu loh, otak miskin. Nah, itu yang paling bahaya rekan-rekan sekalian. Nah, tugas kita manusia itu adalah mutawakilun. Melakukan saja apa yang kita bisa, melakukan saja apa yang kita menggunakan apa yang kita punya sambil kita bertanya. Itu yang disebut mutawakilun. Yang memastikan, yang mengadakan, yang menjadikan sebuah kenyataan itu Allah, hak peto dari Allah. Tugas kita itu adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang ada. Memaksimalkan itu. Ketika kita tidak bisa, kita bertanya. Terus bertanya. Itulah mutawakilun, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau berbicara solar plexus, ya, fungsi dari solar plexus itu adalah memberikan energi kepada usus besar. Supaya usus besar itu bergerak konstan dalam 8-10 kali per menit gerakannya peristaltik itu. Memperkuat, ya, memperkuat kerja usus besar dan usus kecil. Itu fungsi daripada yang namanya 4 jari di bawah pusar, ya. Sehingga ketika gerakan peristaltik usus besar ini konstan, gerakan usus kecil itu konstan, maka nutrisi terserap sempurna, air terserap sempurna, dan racun terbuang sempurna. Ya, seperti itu. Kalau titik pusar itu fungsinya adalah untuk menampung nutrisi dulu yang diserap oleh usus kecil, ditampung dulu oleh perineum ataupun satu saluran di bawah pusar tersebut, kemudian nanti diserap oleh yang namanya kandung empedu, ya. Dan kemudian nanti diproses di liver, dari mulai beta karoten menjadi vitamin A, kan gitu, seperti gitu rekan-rekan sekalian, ya. Dari mulai asam amino menjadi protein, kan gitu. Nah, sebelum itu disalurkan dulu rekan-rekan sekalian ke daerah pusar. Kenapa demikian? Perlu dipahami. Dulu ketika kita di dalam kandungan ibu kita tidak makan apa-apa, hanya disuplai. Suplainya itu masuknya kemana? Dari tubuh ibu kita. Dari tubuh ibu kita masuknya itu adalah ke daerah pusar. Nah, disitulah sentral of nutrisi. Jadi sentralnya makanan di situ yang kemudian nanti diserap total oleh kandung empedu, oleh vena porta, ya, menuju kepada kandung empedu, dari kandung empedu kemudian menuju kepada liver bagian bawah, tabulasi rasa, liver bagian atas, kemudian jadilah nutrisi. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Berarti rekan-rekan sekalian, ya, sebanyak apapun makanan itu akan dikembalikan lagi ke sana. Berarti, ya, secara budayanya, pesan yang nomor 4 ini adalah ta'alama wa alamahu, ya. Menyerap dan mengeluarkan, belajar dan mengajarkan. Berarti gitu. Jadi memperkuat satu proses ilmu, kita belajar, memperkuat belajarnya, kemudian memperkuat lagi bagaimana caranya kita menyampaikan dengan baik supaya bisa diterima baik oleh orang lain. Itu namanya taklid. Ya. Taklid itu sama dengan bergerak tanpa reserve. Bergerak enteus jeung bari kukulutus dititanggeus eueuh deui, gitu loh. Bukan seperti itu. Jadi taklid itu sudah totalitas, rekan-rekan sekalian, sudah totalitas. Bukan patuh ke guru, bukan patuh ke ilmu, tetapi kepatuhan tersebut supaya dia
keinginan, impian, dan cita-citanya segera terwujud, karena tidak ada jalan lain manusia untuk bisa revolusi impian dan cita-citanya itu selain daripada taklid. Dimanapun, bukan saja di GM, tapi dimanapun Anda ingin revolusi itu harus taklid, karena tidak ada solusi selain daripada taklid. Oke, ya. Balik ke titik pusar, berarti ya, pesan dari titik badar yang keempat adalah taklid dan menjadi pembukti dari keinginan diri. Yang kelima, rekan-rekan sekalian, titik badar yang kelima adalah titik Jusanli, ya, atau disebut juga titik Dangyang Agung, ya, sampai dengan titik Weizong, ya, atau di titik Tak, ya, Tangkal Satya. Jadi caranya adalah bisa kita kan posisinya itu kalau misalkan berbaring, si posisi kakinya itu ada sedikit ditekuk, ya, ditekuk seperti ini. Nah, bisa posisinya jempol kita di belakang di titik Weizong, ya, di titik Tak, ya, dan di depannya di titik Dangyang Agung atau di titik Jusanli, atau sebaliknya. Oke, seperti itu, ya. Tekan, putar, kiap. Tekan, putar, kiap. Titik Dangyang Agung udah jelas bahwa fungsi dari titik Da, ya, Dangyang Agung atau titik Jusanli itu adalah untuk mengontrol segala organ yang ada di bagian atas pencernaan sampai dengan diafragma, kan gitu ya, dari atas pusat sampai diafragma, kemudian mengontrol gerakan dari kaki bagian dalam dan luar, seperti itu. Jadi gangguan yang ada di bagian dalam dan luar kaki itu bisa diredakan di titik Dangyang Agung tersebut. Kemudian titik Tak, Tangkal Satya atau titik mengantisipasi gangguan dari mulai tumit sampai dengan halis bagian dalam. Oke, ya. Kita tarik garis lurus ke belakang sampai dengan tumit. Nanti setelahnya di pantat itu dibelah dua gitu. Dan kemudian ke bawah sampai ke tumit. Oke. Titik Dangyang Agung disebut juga titik wibawa besar. Kenapa wibawa besar? Karena titik di mana titik tersebut adalah titik pemaksimal 5 organ inti. Titik Dangyang Agung itu atau titik Jusanli tersebut, ya, itu adalah titik untuk memaksimalkan kerja liver, memaksimalkan kerja paru-paru, memaksimalkan kerja lambung, memaksimalkan kerja dari kandung empedu, memaksimalkan kerja dari ginjal. Itu rekan-rekan sekalian, ya. Dan kemudian titik Weizong, ya, titik di belakang lutut, ya, itu adalah untuk memaksimalkan saluran kencing, kandung kencing, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, akibat dari saluran kencing dan kandung kencing yang tidak bergerak maksimal itu akan terjadi, ya, kekakuan dari mulai ujung alis, ya, kita tarik garis ke belakang sampai dengan ke tumit. Itu meridian yang namanya meridian kandung kencing. Nah, itu akan terganggu ketika kandung kencingnya nggak beres. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian, ya, sakit tumit, sakit lutut bagian belakang, sakit pinggang dua-duanya, ya, kemudian sakit pantat, kemudian juga sering limbung rekan-rekan sekalian, ya, sering ketombean, ya, yang nggak sembuh-sembuh, itu juga sebagai akibat dari kandung kencingnya yang keganggu. Oke, ya, dan bisa juga mengganggu ke keputihan ataupun ke prostat kalau laki-laki, ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian, ya. Jadi fungsinya adalah untuk tadi, ya, menuntaskan gangguan perut bagian atas dan menuntaskan susunan tulang belakang sampai dengan tumit. Itu adalah titik Dangyang Agung dan titik Tangkal Satya. Intinya rekan-rekan sekalian, ya, secara budayanya itu adalah menjadi pembukti dari 5 aspek kehidupan, ya, sebagai akibat dari kesetiaan. Membuktikan dari sekarang, ya,
bahwa kita itu setia dan kita meyakini ilmu, percaya kepada ilmu, kita buktikan. Misal yang tadinya kita tidak menyisihkan uang untuk memberi ke masjid ya, mengisi kencleng ataupun mengisi jis, kita sisihkan ya, 2,5%-nya. Yang tadinya kalau laki-laki membawa rokok itu satu-satu dari sakunya, atau sekarang ngeblak gitu. Yang tadinya tidak suka ngasih ke teman atau ngasih, bukan masalah besarnya. Yang tadinya ke keponakan nggak suka ngasih, sekarang ngasih, atau ke siapapun. Dimulai dari sekarang rekan-rekan sekalian. Tidak ngasih ke orang tua, dari sekarang kita mulai ya. Tidak ngasih ke saudara, kita mulai dari sekarang ya. Hal-hal yang kecil seperti itu menjadi pembukti di 5 aspek kehidupan sebagai akibat dari sebuah kesetiaan ya. Kesetiaan di sini adalah membuktikan dari hal yang terkecil semasa kita masih kecil. Kalau saja kita dalam kondisi miskin, tidak atau kurang ya, kita tidak menyisihkan diri kita dan tidak berpikiran bahwa kita ingin memberi dengan nyatanya, memberi ya, menyisihkan untuk memberi. Belajar menjadi mental orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin itu maunya minta saja. Coba mental kita menjadi mental orang kaya dimanapun ya, dimanapun kita. Kalau bisa kita memberi, bukan menerima rekan-rekan sekalian. Kita mulai, kita membuktikan 5 aspek kehidupan sebagai akibat dari sebuah kesetiaan. Itu 5 titik badar ya, jiwa lan raga dijaya rekan-rekan sekalian ya. Pesannya itu adalah yang pertama ya, fokus dan mempunyai ketulusan. Yang kedua, setelahnya fokus dan mempunyai ketulusan. Ketulusan itu sama dengan keyakinan rekan-rekan sekalian. Keyakinan atau ketulusan pada guru, ilmu, dan apapun yang terjadi. Antusias yang membias ya. Kemudian ilmu itu menjadi jati dirinya, dan ilmu itu dijadikan bukti pada dirinya. Kemudian rekan-rekan sekalian ya, taklid ya, dan menjadi pembukti dari keinginan diri. Dan yang keempat adalah menunjukkan di 5 aspek kehidupan ya, menunjukkan di 5 aspek kehidupan sebagai akibat dari sebuah kesetiaan. Itu rekan-rekan sekalian 5 titik badar ya di dalam Koropak Nabawadatala yang saya baca dan sekarang sedang lagi akan saya lakukan, dan itu sudah saya rasakan. Semoga apa yang saya rasakan baik bisa terasa oleh rekan-rekan sekalian juga baik. Saya doakan rekan-rekan sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dimampukan ya, dinyatakan apapun yang menjadi impian dan cita-cita dari rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian adalah guru saya yang istimewa. Rekan-rekan sekalian adalah orang-orang istimewa dan pasti diistimewakan oleh Allah ketika mempunyai keyakinan pada ilmu. Terima kasih atas semua antusiasnya, terima kasih atas kontribusinya rekan-rekan sekalian, karena tidak mudah untuk di grup ini. Saya sangat salut kepada rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan saya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam badar.